Assalamualaikum, selamat siang Vivanian semua. Kita hari ini ketemu lagi dalam acara Viva Talk. Kali ini temanya adalah ibu hamil, bahaya kalau divaksin. Ini faktanya. Viva Talk kembali dengan tema-tema yang menarik dan relevan, penting, apalagi pada saat wabah COVID-19 pada saat ini. Kita tahu teman-teman bahwa pemerintah saat ini tengah berusaha untuk mengutamakan kesehatan melalui percepatan pengadaan vaksin yang diusahakan akan ada pada akhir Desember. Sehingga paling lambat Januari nanti warga Indonesia bisa divaksinasi. Acara hari ini didukung oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Kominfo. Vivanians, hari ini kita akan undang salah satu narasumber yang sangat kompeten. Kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Dr. Dirga Sakti Rambe, MSc, spesialis penyakit dalam. Dr. Dirga ini sebenarnya bukan kali pertama hadir di Viva Talk, jadi mungkin Vivanians yang sebelumnya pernah ikut pasti kenal dengan dokter yang kompeten ini, gitu ya. Oke. Selain soal vaksin secara umum, kita akan ngobrol-ngobrol soal kebutuhan vaksin bagi ibu hamil. Kita akan undang Dr. Dirga. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak. Suara saya jelas? Jelas, suara saya juga jelas ya? Jelas sekali, dok. Dokter lagi di mana nih? Di rumah sakit, di rumah, di kantor, atau di mana? Saya di rumah sakit, makanya tetap harus konsisten menggunakan masker seperti ini. Betul, terima kasih waktunya ya dok, menyempatkan diri untuk memberikan edukasi kepada kita hari ini. Vivanian, sebelum dokter Dirga memberikan paparan, saya akan sedikit ya membacakan kurikulum vitae beliau, ya, yang pasti ini kredibel banget, panjang banget. Jadi kalau saya baca seluruhnya mungkin satu acara nggak selesai, nggak cukup waktunya. Jadi Dr. Dirga Sakti Rambe, MSc, spesialis penyakit dalam. Nanti kalau ada yang salah dikoreksi ya dok. Lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2004 sampai 2010. Kemudian melanjutkan di Faculty of Medicine University of Siena, Italy tahun 2011 sampai 2012 dengan keilmuan vaccinology. Jadi cocok banget untuk menjadi narsum hari ini. Selanjutnya Dr. Dirga juga internal medicine specialist, ya, spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2013 sampai 2018. Dr. Dirga juga sudah malang melintang ya, melayani di beberapa rumah sakit. Sebelumnya di Rumah Sakit Umum Sudarso Pontianak. Kemudian saat ini bertugas di Rumah Sakit Omni Hospital, Pulau Mas, dan juga Rumah Sakit Menteng Mitra Avia Jakarta. Benar ya dok? Benar, betul. Benar, oke. Dokter, kita akan ngobrol-ngobrol, nanti akan dimulai dengan paparan dari dokter, tapi mungkin ada diselingi pertanyaan. Itu teman-teman yang mau memberikan komentar dan juga pertanyaan, jangan lupa langsung tulis di komentar, nanti kami akan pilih untuk kita tanyakan kepada Bapak dokter yang kredibel ini. Dan bagi penanya yang kami anggap pertanyaannya paling bagus akan dapat reward hadiah berupa t-shirt Damn I Love Indonesia. Kelihatan kan? Kelihatan ya, oke. Oke deh, untuk nggak berlama-lama lagi, kita akan bahas soal apakah ibu hamil bahaya divaksin atau tidak, kemudian mitos dan fakta seputar vaksin termasuk pada ibu hamil. Saya persilakan waktunya bagi dokter untuk memberikan edukasi. Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi 15 menit. Oh ya. Saya mungkin lebih memulai dulu dengan sebetulnya mengapa vaksin itu penting sekali ya. Nah, ya, jadi vaksin itu adalah suatu zat yang bila diberikan kepada tubuh kita, dia akan menstimulasi timbulnya kekebalan terhadap suatu penyakit. Ya, itu adalah cara kerja vaksin. Jadi gampangnya gini, orang kalau nggak divaksinasi, dia mesti sakit dulu baru kebal.
Tetapi orang-orang yang divaksinasi, dia kebal tanpa harus sakit dulu. Bayangkan kalau sakitnya seperti sekarang, sakit COVID ya, apalagi kalau COVID berat. Makanya kita berharap nanti dalam waktu dekat ini vaksin COVID ini segera tersedia, itu satu ya. Dan yang berikutnya, vaksin itu membuatnya memang butuh proses yang cukup panjang ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu mau buat vaksin apa nih gitu. Yang kedua kita mesti coba dulu pada hewan atau binatang percobaan. Lalu kalau hasilnya aman dan efektif baru dicoba lagi pada manusia. Nah, pada manusia disebut sebagai uji klinis. Uji klinis ini ada 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya, yang totalnya melibatkan ribuan orang gitu. Sehingga vaksin-vaksin itu dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Setelah uji klinis itu selesai, baru nanti hasilnya diserahkan ke regulator di Indonesia yaitu Badan POM. Badan POM yang akan menilai apakah suatu vaksin itu layak atau tidak digunakan gitu ya. Apa yang mau saya sampaikan bahwa bila ada vaksin ya, vaksin apapun ini yang mendapatkan izin edar dari Badan POM, maka itu sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Dan nggak bakal ada tuh vaksin yang disuntikan kalau belum ada izin dari Badan POM. Jadi nggak mungkin ada vaksin mendadak tiba-tiba ada obat, ada vaksin, nggak mungkin. Pasti harus ada izin dulu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Dan yang terakhir ya mungkin vaksin itu kan konsepnya adalah sebagai pencegahan. Jadi dia diberikan dari sejak kita lahir sampai kita tua, ya, termasuk pada kelompok ibu hamil, karena tadi fungsinya adalah sebagai pencegahan penyakit, ya. Dan memang salah satu bukti nyata ya manfaat vaksinasi yang pertama, jumlah penyakit kasus penyakit itu sebelum dan sesudah vaksinasi itu jauh sekali menurun. Contohnya, ada satu penyakit yang sudah musnah, yaitu penyakit smallpox atau cacar, akibat cakupan imunisasi yang baik. Tahun 1980 penyakit ini musnah, Mbak. Penyakit ini musnah, nggak ada lagi. Dan sekarang Indonesia sedang berupaya mengeliminasi penyakit campak dan polio. Alhamdulillah kita udah beberapa tahun ini bebas polio ya. Jadi itu adalah bukti nyata manfaat dari imunisasi. Mungkin itu dulu sebagai pengantar, Mbak. Oke, jadi harus yakin bahwa vaksin itu aman, sudah direkomendasikan WHO, jadi tidak mungkin ada vaksin-vaksin liar gitu ya dok? Betul, betul. Dok, apakah vaksin COVID-19 ini akan wajib pada ibu hamil nantinya? Kita tahu kan sebenarnya ibu pada saat hamil biasa diberikan vaksin antara lain toksoid, vaksin hepatitis, A dan B, moningokokus, dan sebagainya. Ya, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi kita sekarang siang ini bicara spesifik pada ibu hamil. Ini menarik sekali. Secara dari segi medis, satu, kehamilan itu perlu dipersiapkan. Ya, jadi jangan mendadak hamil gitu, jangan. Kan kita kan nikah dulu gitu, biasa baru hamil ya. Artinya sebelum kita menikah, sebetulnya persiapan kesehatan terkait pernikahan, terkait kehamilan itu harusnya sudah ada. Ya, salah satu persiapan itu adalah melengkapi vaksinasi bagi perempuan. Nah, pertanyaannya sekarang, vaksin apa saja yang direkomendasikan untuk perempuan sebelum hamil? Ya, jadi diberikannya sebelum hamil agar ketika hamil semuanya sudah siap, sudah terlindungi. Yang pertama, Mbak, ada vaksin hepatitis B. Ya, ini diberikan 3 kali. Ini untuk mencegah kanker hati, ya, mencegah penyakit hepatitis B yang memang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang kedua ada vaksin HPV, Human Papilloma Virus, ya, ini untuk mencegah kanker serviks. Ini memang idealnya diberikan kepada semua perempuan usia 9 sampai 26 tahun sebelum dia menikah, sebelum dia hamil. Yang ketiga, ada vaksin tadi Mbak udah sebut vaksin tetanus ya, tetanus toksoid termasuk difteri, tetanus, pertusis itu harus diberikan agar nanti kalau mengandung anaknya itu tidak terkena penyakit tetanus neonatorium ya. Dan ada lagi vaksin lainnya, vaksin MMR, measles, mumps, rubella. Ya, ini terutama tujuannya untuk melindungi ibu hamil agar tidak kena rubella saat hamil. Kalau ada ibu hamil terkena rubella saat hamil, maka ada risiko cacat pada janin. Oleh karena itu, kesimpulan yang saya ingin sampaikan bahwa kehamilan itu perlu persiapan.
Dan salah satu persiapan itu adalah dengan melengkapi vaksinasi sebelum hamil. Untuk melengkapi vaksin-vaksin tadi tuh butuh 6 bulan kira-kira. Oleh karena itu, ya, jadi jangan nunggu udah hamil baru bingung mau vaksin apa ya. Itu idealnya sebelum hamil, sebelum menikah, bahkan saat SD, SMP, SMA itu sudah dilengkapi vaksinasi. Gitu, Mbak. Jadi kalau itu sudah lengkap sebelum hamil, pada saat hamil udah nggak perlu vaksin apa lagi ya dok ya? Ya, kecuali emang ada beberapa yang perlu diulangi. Misalkan tadi tetanus, ya, tetanus toksoid itu memang perlu diulangi. Tapi kalau tadi kita sudah lengkapi sebelumnya, memang tidak perlu diberikan. Gitu. Oke, dok kalau ada ketakutan misalnya orang kan beda-beda tubuhnya, beda-beda kondisinya, jadi bisa memberikan efek yang berbeda pula vaksin-vaksin ini gitu. Ada ketakutan nanti efek sampingnya buruk karena berbeda dengan si A dan si B gitu juga. Itu gimana dok menyikapi hal itu? Ya, inilah pentingnya penelitian tadi. Ini pentingnya uji klinis, ya. Tidak ada vaksin yang tidak melalui uji klinis. Uji klinis tadi melibatkan ribuan orang. Bahkan kalau digabungkan dengan uji klinis dari negara-negara lain itu sampai puluhan atau ratusan ribu, ya. Dan tadi termasuk ini untuk menjawab soal keamanan ya, atau efek samping, soal ya, kalau ada vaksin yang mendapatkan izin dari Badan POM itu dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya, gitu Mbak. Oke, ini dok dari WHO sendiri sebenarnya baru-baru ini mengeluarkan ada 10 tantangan besar bagi penanggulangan penyakit, adalah salah satunya itu ketidakpercayaan akan vaksin. Benar begitu ya dok ya? Ya, memang ya saya memang membenarkan itu benar ya, dan memang kalau kita googling aja ya tentang vaksin, itu memang banyakkan berita hoax-nya daripada berita benarnya. Oleh karena itu, teman-teman kalau nyari informasi tentang vaksin harus dari sumber yang terpercaya. Jangan lihat dari HP ya, lihat SMS atau pesan singkat langsung dipercaya, itu nggak boleh, itu hati-hati. Ya, intinya adalah vaksin itu kita udah gunakan puluhan tahun. Vaksin itu digunakan di seluruh negara di dunia dan itu dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Kalaupun seandainya vaksin itu ada efeknya dok, separah-parahnya apa sih gitu? Ya, jadi yang pertama, manfaat vaksin jelas melebihi efek sampingnya, ya, jelas lebih besar daripada efek sampingnya. Yang kedua, apakah vaksin punya efek samping? Oh, punya, ya. Semua produk medis punya efek samping. Obat, vaksin, tindakan operasi punya efek samping. Mayoritas efek samping vaksin adalah reaksi lokal atau kemerahan di bekas suntikan. Itu wajar, ya. Yang kedua, vaksin memang juga bisa bikin demam, ya. Dan tidak perlu khawatir karena demam itu tanda vaksinnya bekerja. Dan yang terakhir, memang vaksin seperti halnya obat-obatan yang lain, seperti halnya makanan, itu juga bisa menimbulkan reaksi alergi yang berat, Mbak. Oleh karena itu, dokter itu kalau nyuntik vaksin sudah harus standby, udah siap peralatan emergensinya, sehingga kalau ada reaksi alergi dapat diantisipasi. Gitu. Oke, jadi Vivanians, ada dua hal yang perlu kita catat dari pemaparan dokter yang singkat padat, bahwa vaksin ketika sudah diedarkan itu aman, apalagi sudah dapat sertifikat dari POM, sudah uji klinis dengan jumlah orang yang tepat gitu. Yang kedua, bahwa manfaat vaksin pasti lebih besar dibandingkan efek sampingnya. Kalaupun sudah ada efek sampingnya, maka dokter sudah siap. Dan yang penting juga, jangan dapatkan informasi dari sumber-sumber yang tidak jelas. Jadi dapatkan misalnya dari website pemerintah, dokter langsung, dan juga media massa terpercaya. Oke, Vivanians, untuk nggak berlama-lama, mungkin banyak nih pertanyaan udah masuk. Dok, kita baca pertanyaan dari Vivanians, apa saja. Oke, yang pertama, apakah vaksin bisa membuat anak autism? Mungkin ibu hamil dari vaksin yang dia dapatkan kemudian berefek ke anaknya, dok. Ya, pertanyaannya apa, Mbak? Maaf, apakah vaksin? Apakah vaksin bisa menyebabkan anak autism? Oh, Dari ya. ideologi. Jawabannya tidak benar, ya, itu hoax, ya. Jadi kita kalau mendengar informasi seperti ini, kita harus lihat bagaimana datanya, bagaimana faktanya, bagaimana penelitiannya, ya. Sampai sekarang itu tidak ada satupun penelitian yang bisa membuktikan bahwa vaksin itu ada hubungan dengan autisme.
Ya, kita dulu dengar kalau vaksin MMR itu menyebabkan autisme. Lalu akhirnya para ahli membuat penelitian, betul nggak demikian? Dilihat tuh anak-anak yang mendapatkan vaksinasi MMR, ada hubungannya dengan peningkatan autisme, ternyata tidak ada. Jadi itu tidak benar, itu hoax. Ya. Oke, yang berikutnya dari MR Reis. Dokter, sejak saya sebelum menikah sampai kami menikah, dokter kok tidak menyebutkan ada vaksin-vaksin yang disebutkan tadi ya? Ya, memang kalau kita bicara tentang vaksin, biasanya kita taunya untuk anak-anak ya. Memang di Indonesia ini vaksinasi untuk orang dewasa masih kurang tersosialisasikan dengan baik ya. Padahal teman-teman tahu nggak, ada 15 jenis vaksin untuk orang dewasa ya, yang jadwalnya disusun oleh dokter spesialis, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Oleh karena itu nanti bisa googling, lihat aja jadwal imunisasi dewasa di Indonesia, nanti segera dilengkapi gitu. Oke, yang berikutnya dari Marisa Mimi, dokter, apakah vaksin COVID sekarang juga diuji cobakan kepada ibu hamil, maksudnya pada saat uji klinis ya? Ya, jadi vaksin COVID ini kan jenisnya banyak, mereknya juga banyak gitu ya. Jadi ada produksi China, Amerika, Inggris ya, banyak. Nah, memang setiap vaksin COVID ini, kandidat vaksin COVID ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi memang sampai sekarang belum ada yang dicoba pada ibu hamil. Karena memang ini kan semua baru berjalan. Jadi kita kalau uji klinis memang kita biasanya berikan pada orang dewasa muda yang belum hamil ya. Sehingga memang sampai saat ini kemungkinan besar nanti vaksin COVID ini belum bisa diberikan untuk ibu hamil. Tetapi tidak menutup kemungkinan, Mbak, di masa-masa mendatang ya, nanti ada uji klinis pada ibu hamil, dan bila hasil dinyatakan aman, maka ibu hamil juga dapat menerima vaksin COVID-19 ini. Gitu. Oke, kemudian dari Kris B2504, dokter, berapa persen sih keefektifan penggunaan vaksin? Apa hubungan vaksin dengan imunitas seseorang? Mungkin ada di review ya, Dok. Yang pertama soal efektivitas ya. Efektivitas vaksin, tiap vaksin beda-beda. Tetapi sebagai gambaran nih, kita kemarin mendengar informasi beberapa kandidat vaksin COVID-19 yang menunjukkan efektivitas 90 bahkan 95%. Tentu ini berita yang sangat baik, itu efektivitas yang sangat tinggi ya, satu. Yang kedua, apa hubungan vaksin dengan imunitas? Vaksin itu melatih ya, vaksin itu melatih imunitas kita. Jadi vaksin itu diberikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali, oh ini ada komponen dari virus atau dari bakteri, dari kuman. Maka tadi tubuh akan membentuk antibodi. Antibodi ini dia berfungsi sebagai kekebalan dan dia punya kemampuan memori atau mengingat. Sehingga di masa mendatang kalau kita terpapar kuman yang sungguhan, kita udah punya kekebalannya. Demikian. Kalau vaksin sendiri antigen, kalau nggak salah ada 3 cara ya dok membuatnya ya? Ya. Dilemahkan, di nonaktif, di inaktif, mungkin bisa direview sedikit. Ya, jadi isi atau kandungan utama vaksin itu sebetulnya disebut sebagai antigen. Ya tadi ya, antigen itu berupa satu komponen atau bagian dari kuman. Jadi misalkan kuman itu punya tangan, punya kaki, jadi yang dipakai cuma tangannya atau kakinya doang gitu ya. Yang kedua bisa berupa virus atau kuman yang dilemahkan ya. Nah, berikutnya juga ada vaksin yang mengandung virus yang hidup ya, hidup tapi dilemahkan gitu. Jadi artinya kalau diberikan tidak menimbulkan penyakit gitu. Oke, yang berikutnya ini pertanyaan dari dok, kenapa penting sekali vaksin itu dan untuk ibu hamil tuh banyak jenisnya? Ya, tadi yang saya sampaikan ya, sebetulnya adalah vaksin itu paling ideal diberikan sebelum hamil sebagai persiapan kehamilan. Lalu ada nggak vaksin untuk ibu hamil yang sedang hamil? Ada. Yang dianjurkan adalah vaksinasi influenza. Ya, vaksinasi influenza itu dianjurkan untuk semua orang dewasa usia berapapun, sedang hamil ataupun sedang tidak hamil, ya. Dan dapat diberikan pada trimester kehamilan berapapun. Itu diulang sekali setahun. Demikian. Kalau vaksin influenza setahun sudah diulang lagi tahun berikutnya terus-terusan, berarti setiap tahun bisa dok ya?
Justru untuk vaksin influenza demikian Mbak, harus diulang setiap tahun, karena setiap tahun itu virusnya yang muter tuh beda-beda. Tahun ini beda, tahun depan beda ya, jadi kita perlu ditambah lagi kekebalannya gitu. Oke, yang selanjutnya dari bajuanak.no_num, dokter, apakah orang dengan penyakit bawaan boleh divaksin? Ya, tergantung satu dari penyakitnya apa, yang kedua tergantung dari jenis vaksinnya apa, ya. Nah, itu semua diketahui dari hasil uji klinis. Contoh, vaksin influenza, tadi kita sedang bahas, itu dapat diberikan pada pasien yang sakit jantung, sakit diabetes, sakit ginjal, itu dapat diberikan aman, ya. Tapi ada vaksin-vaksin lain, vaksin hidup misalnya, itu untuk orang-orang dengan penyakit bawaan itu disarankan untuk ditunda, ya. Oleh karena itu setiap vaksin punya karakteristik berbeda-beda dan itu diketahui tadi dari hasil uji klinis tadi. Oke, banyak pertanyaannya nih dok, kalau mau minum dulu boleh loh dok. Kita lanjut, ini dokter, apakah vaksin mempengaruhi genetik? Ya, tidak ya, saya tidak paham pertanyaannya. Genetik itu apa? Enggak begitu ya. Jadi saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa vaksin itu melatih imunitas kita ya. Jadi jangan membayangkan yang aneh-aneh gitu, yang macam-macam berpikiran liar ya. Vaksin bisa mempengaruhi DNA, mempengaruhi genetik, itu tidak ya. Saya pastikan itu tidak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Marisa Mimi. Dokter, apakah ibu hamil bisa menolak berpartisipasi apabila ada anjuran vaksin dari pemerintah? Ya, memang dalam waktu dekat memang tidak ada vaksin COVID untuk ibu hamil. Sudah sampaikan tadi, ya. Semua vaksin COVID berbagai jenis, berbagai merek itu memang sampai saat ini tidak dibuat atau belum ada penelitiannya pada ibu hamil. Jadi tidak akan terjadi ibu hamil dipaksa atau diwajibkan untuk vaksinasi, tidak ada gitu. Ya. Semua sesuai dengan indikasi. Oke. Dok, dari banyaknya vaksin untuk ibu hamil itu kan sebenarnya kadang-kadang tidak semua ya dipenuhi. Tapi kalau menurut dokter Dirga nih, paling nggak 2-3 wajib sebelum hamil, itu apa tuh yang paling wajib lah kira-kira, paling dasar? Sayangnya nggak bisa milih, Mbak, karena setiap vaksin itu dia memberikan perlindungan yang spesifik. Tadi saya bilang, misalkan vaksin hepatitis B, itu untuk melindungi kita dari kanker hati. Vaksin HPV dari kanker serviks, ya. Terus tetanus, tetosoid itu melindungi anak dari tetanus. Jadi, yang saya sampaikan tadi itu semuanya penting dan tidak saling menggantikan, gitu. Oke, jadi vaksin influenza perlu, vaksin tetanus nggak boleh digantikan kalau bisa lengkap. Iya. Iya dok ya. Dok, tapi kan sekarang ada juga pertanyaan, kadang kendalanya vaksin itu mungkin di harganya gitu ya. Jadi itu biasanya apa nih saran-saran dokter, tips-tipsnya agar calon ibu hamil dan ibu hamil bisa menyiapkan itu? Ya, jadi memang sebetulnya sebagian besar vaksin, terutama yang untuk anak-anak, itu kan sudah menjadi program imunisasi rutin, itu gratis ya. Tapi memang untuk ibu hamil tadi yang saya sebutkan itu memang masih harus bayar sendiri. Memang kesannya vaksin itu mungkin sekilas mahal ya, 300.000, 500.000 ya. Tetapi kalau kita bandingkan, kalau kita sampai kena penyakit, tadi misalkan hepatitis B, vaksin hepatitis B itu harganya sekitar 100.000 ya, atau mungkin nggak sampai 70.000. Tapi bayangkan kalau kita mesti kena hepatitis B, kalau kita kena kanker hati ya, jadi itu berapa biaya pengobatannya. Jadi sebetulnya vaksin itu adalah investasi untuk kesehatan. Oke, jadi itu tidak, lebih baik menabung daripada nanti efeknya justru lebih jelek gitu ya. Dokter, kalau saya mau tanya nih, misalnya efek samping, apakah yang pernah dokter temui nih ya mungkin ya, yang pernah dokter alami, efek vaksin di ibu hamil dengan orang tidak hamil apakah sama aja? Misalnya mungkin menyebabkan ruam, alergi, demam, atau bagaimana? Yang bisa sama terjadi? Sama saja, tidak ada bedanya antara hamil dan tidak hamil ya. Apa yang harus dilakukan ibu hamil misalnya ketika habis divaksin merasakan ada gejala yang tidak biasa? Ya, jadi sebelum vaksin disuntikan itu tenaga kesehatan atau dokter sudah akan menjelaskan
Pak, Bu, ya, Mas, Mbak, vaksin ini nanti setelah diberikan mungkin tadi ada reaksi apa kemerahan, pegel, nyeri, atau ada demam ya. Dan itu tadi bisa diinformasikan bahwa hal tersebut umumnya akan hilang dalam 48 jam. Kalau apa kemerahan atau nyeri boleh dikompres es, dikompres dingin. Terus kalau suhu tubuh agak demam di atas 38, silakan minum paracetamol gitu. Jadi hal seperti itu sebenarnya sudah diantisipasi dan tidak perlu terlalu dirisaukan. Oke. Kalau dokter sendiri mungkin ada hal-hal unik yang dokter temui terkait vaksinasi ibu hamil yang mungkin orang lain tidak berpikir tapi bisa mengalami suatu saat nanti, Dok. Apa aja, Dok? Ya, sampai saat ini banyak pemahaman bahwa ibu hamil itu tidak boleh divaksinasi apapun, ya. Itu keliru, ya. Jadi ada anggapan kalau sedang hamil vaksin apapun nih saatnya apapun nggak boleh diberikan, itu salah. Tadi contohnya vaksin influenza justru disarankan untuk ibu hamil ya. Namun pun demikian memang setiap vaksin itu punya karakter atau indikasinya masing-masing. Ada juga vaksin yang tidak boleh pada ibu hamil. Misalkan tadi vaksin MMR ya, vaksin yellow fever ya, kemudian vaksin-vaksin yang hidup lainnya itu memang tidak boleh diberikan pada ibu hamil, dan itu semua dokter itu udah tahu bahwa vaksin ini indikasinya apa, ini indikasinya apa. Jadi kita sebagai masyarakat tidak perlu terlalu khawatir ya. Gitu. Oke, Dok, kalau seandainya mungkin ada ibu hamil, dia mendapatkan informasi yang salah, kemudian mendapatkan vaksin yang tidak seharusnya, apa yang perlu dilakukan? Iya, mendapat vaksin yang tidak seharusnya, berarti tidak sengaja ini ya. Jadi kalau disuntikan, harusnya hal tersebut tidak terjadi sebetulnya, karena setiap vaksin itu sudah ada indikasi dan kontraindikasinya, termasuk tadi vaksin apa yang boleh dan tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Tetapi kalaupun terjadi misalkan ketidaksengajaan ya, walaupun saya hampir di zaman sekarang ini hampir nggak pernah lagi menemukan yang demikian, karena sebenarnya para dokter udah sangat teliti ya. Tapi kalau sampai terjadi, tidak perlu khawatir. Yang dilakukan adalah kontrol kembali ke dokter, termasuk ke dokter kandungan, nanti akan dievaluasi pertumbuhan dan perkembangan janinnya untuk dipastikan bahwa semuanya baik-baik aja. Gitu. Oke. Dok, saya juga pernah dapat cerita nih dari teman, kebetulan dia tinggal di luar negeri, diduga anaknya itu dapat vaksin, ibunya divaksin, dan anaknya itu kemudian menjadi lumpuh, anak yang dilahirkan. Itu mungkin terjadi nggak, Dok? Ya, jawabannya tidak mungkin ya. Jadi gini, banyak sekali hal-hal yang terjadi setelah vaksin ya, itu dihubung-hubungkan dengan vaksinasi. Contoh, ada anak siang ini habis vaksinasi, misalkan vaksinasi apa ya, vaksinasi campak misalkan ya, atau jangan deh vaksinasi DPT ya, difteri, tetanus, pertusis. Lalu nanti 2 jam setelah vaksin dia jatuh tuh ya, jatuh lagi main di depan rumah tuh. Nanti umumnya langsung dihubungkan, wah ini jangan-jangan jatuh gara-gara lemas, lemesnya karena habis vaksin. Lalu yang disalahkan langsung otomatis vaksinnya, hanya karena pada pagi harinya 2 jam sebelum dia jatuh itu anak itu habis divaksin. Nah ini hati-hati. Banyak hal-hal yang terjadi seperti ini ternyata tidak ada hubungannya dengan vaksin. Itu hanya coincidence, kebetulan waktunya terjadi secara bersamaan ya. Jadi kalau ada berita-berita seperti ini kita mesti gali lebih lanjut, ada nggak hubungannya sama vaksin atau tidak gitu. Gitu Mbak. Kemudian pertanyaan dari netizen, Dok, kalau vaksin campak, apakah bisa buat kita nanti seterusnya tidak campakan, termasuk buat ibu hamil gitu? Ya, vaksin campak tidak boleh diberikan pada ibu yang sedang hamil, karena itu vaksin yang vaksin hidup ya, tidak boleh. Makanya vaksin campak diberikan tadi pada anak-anak ya, dan kalau udah dalam orang dewasa dalam bentuk vaksin MMR. MMR itu M-nya measles ya, campak, M keduanya mumps atau gondongan, dan R-nya rubella ya. Dan memang pemberian vaksin campak 2 kali ini memberikan proteksi perlindungan jangka panjang bahkan seumur hidup. Oke, ada lagi nih dari Doton 1519. Dok, ketika mau divaksin oleh dokter suka ditanya mau yang bisa panas demam
Artinya ini biasanya yang lebih murah atau yang tidak panas demam. Itu biasanya lebih mahal. Apa sih bedanya, Dok? Apa sama aja? Ya, Kenapa ditanya begitu? sebenarnya semua vaksin itu dapat menyebabkan demam. Ya, kita nggak tahu karena reaksi setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Nah, kalaupun demam itu tidak perlu khawatir karena demam tanda vaksin bekerja. Tapi memang ada beberapa vaksin yang lebih sering ya, lebih kerap menyebabkan demam dan ada vaksin yang lebih jarang menyebabkan demam. Tetapi kalau soal efektivitas sama saja Mbak, jadi mana saja boleh. Ya. Oke, terkait Dok mungkin bisa direview sedikit terkait adanya efek-efek samping, vaksin tidak menyebabkan autis, vaksin tidak menyebabkan lumpuh dan sebagainya. Sebenarnya itu belum ada penelitian ilmiah, jurnal dan sebagainya ya, belum ada ya. Ya, jadi kalau kita mau menyimpulkan atau mengatakan bahwa vaksin menyebabkan ini, menyebabkan itu ya, itu harus ada penelitian, pendalaman kan? Betul nggak? Tadi contohnya autisme. Ya, autisme itu ternyata setelah diteliti ya, penelitiannya banyak sekali. Ternyata dilihat ada nggak hubungan anak-anak yang divaksinasi dengan angka kejadian autisme. Itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya ya. Dan ini merupakan hoax yang udah lama sekali berkembang. Makanya saya bilang hati-hati. Kalau baca info tentang vaksin harus dari sumber yang terpercaya. Kalau menurut Dokter Dirga sendiri, kenapa nih vaksin terutama buat ibu hamil ini sangat banyak hoaxnya beredar? Iya, karena satu ibu hamil kan sebenarnya kelompok yang khusus ya, kelompok populasi yang khusus. Jadi dia sedang hamil ya, dia ada manusia lain di dalam tubuhnya. Dan memang kehamilan itu kan kita mesti jaga betul ya. Artinya dari awal hamil sampai melahirkan kita ingin anaknya itu lahir dengan sehat ya, ibunya juga sehat gitu kan. Nah, oleh karena itu memang kadang-kadang banyak sekali informasi yang tidak benar. Makanya hati-hati ya teman-teman ya. Oke. Dok, kalau ibu hamil misalnya lagi nggak enak badan, apakah memungkinkan untuk divaksin atau biasanya dokter kasih saran bagaimana? Mungkin dia sedang Ya, kondisinya demam atau flu. vaksinasi itu sesuatu yang sebenarnya biasa aja ya, bukan bukan harus. Jadi misalkan, dok saya hari ini mau vaksin tapi saya kurang tidur tadi malam, boleh nggak saya vaksin? Ya boleh lah ya. Jadi vaksin itu syaratnya satu, kita sehat secara umum ya. Artinya nggak harus tidurnya cukup atau apa nggak ya, sehat secara umum. Dan yang kedua, Kan ya dok? ya, yang kedua tidak disertai demam ya. Jadi kalau ada demam suhu 38 derajat itu memang disarankan ditunda. Oleh karena itu sebelum vaksin itu diberikan, vaksin apapun itu udah ada screeningnya, sudah ada daftar pertanyaannya oleh dokter, oleh tenaga kesehatan akan menanyakan apakah seseorang itu layak atau tidak divaksinasi pada hari itu. Oke, dok kalau ibu hamil habis divaksin tuh bagusnya apa? Misalnya disarankan, mungkin memang tidak harus, tapi disarankan banyaklah istirahat, mungkin tangan yang disuntik jangan digerakkan banyak, atau minum air banyak, atau gimana dok? Tidak ada saran apapun karena vaksinasi itu hal yang biasa saja ya. Jadi ya dapat beraktivitas seperti biasa, tidak harus melakukan hal-hal yang khusus memang. Oke. Kemudian ada pertanyaan agak mengait, dok kalau yang vaksin COVID kan tidak diuji cobakan kepada ibu hamil, tapi adakah contoh vaksin yang sebelumnya mungkin yang rekam jejaknya diuji cobakan ke ibu hamil? Ada, tadi saya bilang vaksin influenza ya. Vaksin influenza itu banyak sekali penelitiannya pada ibu hamil, makanya direkomendasikan secara khusus pada ibu hamil. Gitu. Oke. Oke, Vivanians, itu kita sudah banyak ngobrol-ngobrol ya dengan Dokter Dirga ya mengenai pentingnya vaksin bagi ibu hamil agar tetap sehat dan agar kita tidak termakan hoax-hoax vaksin selama ini. Vaksin bisa menyebabkan autisme, vaksin bisa menyebabkan kelumpuhan dan sebagainya. Oke, sebelum kita menutup acara ini ya kita akan ngecek lagi apakah masih ada pertanyaan. Oke, kita akan pendalaman soal vaksin produksinya aman, dok. Tadi kan dipastikan ada 3 tahap, penelitian dasar, kemudian uji klinis, sampai uji klinis tahap 3, gitu, sampai ada BPOM dan rekomendasi WHO. Gitu. Ini menjadi jaminan bahwa vaksin aman. Tapi
kalaupun ada kasus-kasus tertentu gitu ya, bahwa mungkin takut vaksin palsu, dulu pernah ada kasus juga ya. Gimana saran dokter, di manakah tempat-tempat mendapatkan vaksin yang benar-benar terjamin aman? Ya, jadi memang pastikan vaksinnya harus di tempat-tempat yang resmi, ya, di rumah sakit, klinik, puskesmas, ya. Dan sebenarnya kan kejadian vaksin palsu itu ya saat itu terjadi, kita sayangkan, tapi kemudian ada perbaikan-perbaikan dan antisipasi supaya tidak terjadi lagi, ya. Dan terkait vaksin COVID ini khususnya, saya baca informasi bahwa pemerintah itu sudah menyiapkan strategi, ya, big data. Jadi nanti vaksin-vaksin ini bahkan dilengkapi dengan barcode rencananya, ya, untuk memastikan tadi keasliannya dan keamanannya. Jadi nggak akan ada penyalahgunaan, ya, sekaligus untuk memastikan distribusinya berjalan dengan baik. Oke, jadi kita harus tetap yakin karena pemerintah juga memastikannya aman hingga distribusinya. Satu lagi sebelum closing statement, dok, apakah vaksin itu sebenarnya pengaruh dengan temperatur? Gitu. Kita sebelumnya dengar ada vaksin dari Pfizer, kabarnya karena suhunya Inggris sudah mulai pakai, gitu. Tapi sebenarnya kalau di negara tropis kurang cocok. Itu keterkaitannya dengan temperatur. Betul. Vaksin itu adalah produk biologis sehingga dia mesti disimpan pada suhu tertentu, ya. Tipikalnya pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, ada beberapa vaksin yang mesti disimpan pada suhu yang minus. Tadi contohnya vaksin Pfizer itu minus 70, ya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri karena ini kan suhu ini mesti terjaga sejak vaksinnya datang dari pabrik sampai tiba di puskesmas, di rumah sakit, di pelosok-pelosok, ya. Oleh karena itu di suatu negara dalam memilih vaksin itu pertimbangannya banyak, termasuk tadi kemampuan untuk menyimpan, mendistribusikan, ya. Rasanya kalau minus 70 kita agak sulit nih di negara kepulauan seperti kita, ya, apalagi kita mesti ke barat, ke timur, ya. Oleh karena itu kita lebih pas untuk memilih vaksin-vaksin yang disimpan pada suhu seperti biasa, yaitu suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, ya. Oke, thank you, dok. Ya, Vivanians, itu dia tanya jawab yang sudah kita dengarkan dari Dokter Dirga. Banyak sekali informasi yang bermanfaat. Kita juga sebentar lagi akan ada vaksin yang disiapkan pemerintah untuk COVID-19, tapi jangan lupa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, ya, sampai vaksin ada hingga kita siap divaksinasi. Jangan lupa tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan juga tetap mencuci tangan, ya, dimanapun Anda berada. Gitu. Oke, sebelum sebelum mengumumkan pertanyaan paling oke dan dapat kaos, saya memberikan kesempatan juga buat Dokter Dirga untuk closing statement terlebih dahulu. Silakan, dok. Ya, jadi satu, vaksin itu sangat penting, ya, dalam melindungi atau memproteksi kita dari berbagai penyakit infeksi, ya. Yang kedua, vaksin-vaksin yang kita gunakan di Indonesia itu pasti harus mendapatkan izin dahulu dari BPOM. Artinya kalau ada vaksin apapun yang mendapatkan izin dari BPOM, itu dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Jadi kita nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, ya. Yang ketiga, cari informasi dari sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir tadi, walaupun sekarang ini kita sedang menunggu vaksin, dan nanti pun vaksinnya sudah ada, tetap 3M ini nggak boleh hilang, ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu semuanya harus kita kerjakan secara bersama-sama. Demikian, Mbak. Oke. Dokter, boleh ya pertanyaan terakhir? Ini satu bagus Ya. nih. Masuk. Ya. Dokter, apakah nanti setelah ada vaksin COVID, perlukah tetap dilakukan PCR swab berkala untuk pemeriksaan penularan COVID-19? Oh iya, ya, tetap harus, ya. Karena gini, kan kita tugas kita masyarakat mengerjakan 3M, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nanti ada vaksin. Kita harapkan vaksin itu melengkapi upaya-upaya pencegahan kita. Itu satu. Yang kedua, pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus sungguh-sungguh dalam 3T tadi. Tes, tracing, dan treatment. Jadi, ini semuanya kita kerjakan semua bersama-sama supaya pandemi ini segera terkendali. Gitu. Oke. Ya, Vivanians, itu dia paparan dan juga tanya jawab yang hari ini, ya, di sesi kita soal
Ibu hamil bahaya kalau divaksin, ini faktanya. Tadi fakta yang sudah disampaikan ya untuk menjawab hoax, mungkin informasi yang beredar selama ini banyak yang tidak tepat. Nah, jangan lupa kita juga di masa wabah COVID-19 ini tetap menjaga kesehatan, tetap 3M ya, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak agar kita siap divaksinasi. Menurut informasi pemerintah nih, vaksinnya sudah ada akhir Desember dan akan ada vaksinasi paling lambat Januari. Kita doakan itu semua terwujud. Dan Dokter Dirga, terima kasih untuk waktunya, Dok. Jangan Terima kapok-kapok kasih. diundang di acara ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan Vivanians, terima kasih untuk pemenang kuis yang akan mendapatkan kaos akan diumumkan melalui DM oleh FIFA. Jadi tunggu siapa yang beruntung. Oke, acara hari ini berlangsung dengan kerjasama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dari Kominfo. Kita harapkan COVID segera berlalu, salam sehat agar ekonomi kita bisa pulih kembali. Assalamualaikum, selamat sore. Salam.